عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita membahas apa judulnya? Itu pasnya apa? Pembagian waris tidak sesuai syariat. Menyikapi pembagian waris tidak sesuai syariat. Kira-kira kenapa ini muncul? Kenapa mereka tidak sesuai syariat? Tidak belajar, kurang ilmu, apalagi hawa nafsu. Ya, syahwat, hawa nafsu sama. Pertama, mereka tidak mengerti. Kalau seorang muslim, seorang manusia mengerti bahwa hakikat harta milik Allah. Allah mengatakan, wa atuhum min malillahi allati ataakum. Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kamu. Maka ketika Anda memiliki harta, kepemilikan Anda sifatnya temporer, sementara. Pemilik sebenarnya siapa? Allah. Diambil kapan dia mau. Ada yang bisa melawan hacker? Ada yang bisa melawan hacker? Tanya. Atau rekening di bank tertutup, lalu terbakar, lalu Allah sertifikat tanah Anda 3, ada 3 selain yang Anda pegang. Kalau Allah mau ambil habis, tidak bisa apa-apa. Yes, jangankan harta, nyawa Anda pun milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada miliknya lah kita akan kembali. Maka sangat bagus ketika Ummu Sulaim mengingatkan suaminya Abu Talha ketika Abu Talha ingin pergi berjihad, anaknya dalam keadaan sakit. Tapi kemudian Ummu Sulaim istrinya berusaha agar suami tetap pergi berjihad, jangan terganggu dengan kondisi anak. Dan dia pergi. Qadar Allah, anak dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, cabut nyawanya, wafat. Ketika suaminya pulang, ya, setelah semua, ketika suami datang dari Safa, disambut dengan makanan, dengan kondisi istri yang siap, Masya Allah. Lalu sehingga suaminya lupa menanyakan kondisi anak. Ummu Sulaim memulai dengan suatu pembukaan pengantar yang sangat menarik dengan mengatakan, bila orang menitipkan sesuatu kepadamu, hartanya atau apa yang dititipkan,
Kapan dia mengambil darimu? Bolehkah engkau tidak rela tidak rela memberikannya? Jawaban suaminya, ya tidak mungkin, saya masih rela. Bahkan anakmu sudah diambil pemiliknya. Allahnya adalah Fir'aun. Ya, tapi hilang kesedihan. Tetap sedih ada, dan itu tidak dilarang oleh Islam. Sedih tidak dilarang oleh Islam. Yang dilarang meratap. Apa bedanya? Apa beda sedih dengan meratap? Atau meratap bahasa Indonesia atau tidak itu? Nah, apa bedanya? Nangis berlebihan. Menangis berlebihan. Yang lain? Berlarut-larut. Meratap itu ternyata bisa bahasa Melayu. Meratap itu mengeluarkan keluhan-keluhan, menolak kondisi yang meratapi. Oh, baru kemarin begini-begini, atau nggak pergi meninggalin aku, nama aku mau siapa lagi itu, dan seterusnya. Itu yang meratapi. Sedih, menangis biasa. Rasulullah SAW, beliau tidak punya anak laki ketika Ibrahim lahir. Laki-lakinya lahir dan wafat. Rasulullah mengangkatnya berpelukannya dan beliau sesepukan dan mengeluarkan air mata. Lalu saudara sahabat mengatakan, "Anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Innal aina la tadma' wa innal quluba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun wa la naqulu illa ma yurdi Rabbana." Hati, mata meneteskan airnya. Hati bersedih dan remuk, tetapi tidak ada satupun yang keluar dari mulut yang membuat Allah tidak meridhoinya. Ya, berarti yang meratapi keluar kata-kata dari mulut yang menyebabkan Allah tidak meridhoi. Bisa dibedakan meratapi dengan sedih? Coba ulang. Seperti ini. Nabi milik Allah, maka harta pun milik Allah. Walau orang kafir, orang yang tidak bertuhan, apakah yakin harta itu dia kuasai bisa? Fitrah manusia tidak yakin. Kalau dia sudah tidur udah, ya. Kalau dia sudah tidur hilang, tidak bisa dia jaga hartanya. Oh kan ada satpam yang suruh jaga. Satpam memang nggak pakai mata, nggak ngantuk. Ya. Hilang keinginannya kepada harta yang tersebut. Karena sesungguhnya harta milik Allah. Oleh karena itu, karena ini amanah yang dititipkan kepada anda yang milik Allah, akan ada pertanggungjawabannya, akan ada auditnya, hisabnya akan Allah. Akan ada hisabnya di sisi Allah nanti. Awal orang dalam kubur pertanyaannya tentang harta, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan, engkau distribusikan untuk apa. Kalau dia milik anda, siapa yang bisa mengaudit?
harta uang Anda pribadi Anda dapatkan dengan cara yang benar, itu ada yang bagi mobil? Ada tukang pajak. Itu dia berani mobil. Tapi kan terganggu nggak privasi Anda? Pasti terganggu. Ya. Dan itu kalau dalam Islam masalah zakat itu diperhatikan para ulama. Para ulama membagi harta menjadi dua dalam masalah zakat. Ada amwal zahirah, ada amwal batinah. Amwal zahirah seperti hasil kurma, buah kurma, kebun, ya, hewan, barang dagangan, barangnya, itu namanya amwal zahirah. Yang boleh ditarik hanya itu, yang boleh ditarik oleh amil zakat yang ditunjuk oleh khalifah. Ini itu yang boleh ditarik. Adapun amwal batinah, harta yang batin seperti rupiah, emas, itu Anda pamer-pamerkan ke orang rupiah Anda, rekening Anda ada pamer-pamerkan? Enggak kan ya? Ya. Maka para amil zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah tidak akan menarik itu, tidak akan menarik, dibawa secara langsung, diambil paksa, tidak. Tapi kalau yang tadi, ya, amil memperkirakan, ya ini perkiraan panennya 5 ton, zakatnya berapa? Sawah tadi berapa? 10%, berarti diambil setengah ton, kan 5 ton tadi kan ya, diambil seperti 500 kilo. Kerja kamu ini 5 ton, diambil 10%-nya berarti 500 kilo. Serahkan 500 kilo ke Baitul Mal, saya yang bawa sekarang. Ya, kambing, kemudian unta, itu Allah zalim seperti itu juga. Dibawa mobil, water untuk ngangkut harta zakat itu. Dia itu dia ambil sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan, iyyakum wa qawaima amwalihim. Hindarilah untuk mengambil hewannya yang paling bagus. Jangan ambil yang paling bagus. Juga tentunya tidak mengambil yang paling kurus, ambil yang sedang-sedang. Adapun yang rupiah, emas, dinar, dirham, ya, emas, perak, itu dia tidak akan mengaudit Anda, menanyakan, mencek tabungan, enggak. Jelas. Tapi kalau kita bantu dihitungin, dia akan hitungin. Dia nunggu ya berapa yang Anda zakatkan, ya berapa. Terserah. Anda zakatkan benar, selesai Anda dengan Allah. Ya. Anda zakatkan tidak benar, urusan Anda dengan Allah. Mereka tidak akan mengganggu privasi Anda. Tapi kalau tentang pajak bebas sekarang mengakses rekening di bank ya. Bisa Anda lari. Terganggu nggak privasi Anda itu? Sangat terganggu sekali. Maka harta adalah milik Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia berada di tangan Anda, maka Allah saja yang berhak untuk menyatakan kepada Anda, ini dibagiin sekian ke sini, ini dibagiin sekian ke sini. Itu zakat. Itu perintah Allah atau perintah manusia itu?
Perintah Allah. Kalau enggak, Rasulullah SAW tidak berani. Karena perintah Allah, Rasulullah berani menarik zakat. Jelas? Kalau pajak perintah siapa? Aja dan manusia. Ya, iuran-iuran wajib segala macam kan banyak kan ya. Iuran ada sekolah, iuran pengajian, iuran RT, iuran RW. Yang ada imbalannya ada masalah. Seperti iuran lingkungan ada imbalan, ada satpam, parkir dan macam ada. Ya. Iuran kajian ada imbalannya enggak? Ada penjemur. Selagi ada imbalannya tidak ada masalah. Tapi tidak boleh memaksa. Ya. Iuran komite sekolah ada imbalannya kan? Ada di sekolah swasta, ada iuran komite sekolah kan ya, selain uang sekolah. Jadi komite sekolah kan dari pihak guru, bukan pihak orang tua kan ya. Pihak orang tua untuk memaksa orang tua yang lain. Kalau sekolah yang membuat itu benar karena dia memberikan imbalan jasa pendidikan, lalu Anda bayar, itu betul. Kalau kita sekolah atas dasar apa yang mengambil, dia mau berikan apa ke Anda? Jelas. Maka ini harta adalah milik Allah. Allah mengatakan keluarkan zakatnya 29% dari emas dan perak, 10% dari hasil pertanian per ekor pada unta, kambing dan sapi. Ya, keluarkan nafkah untuk anak istrimu, untuk dirimu. Itu perintah Allah dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Selain itu ada yang wajib? Tidak. Kalau atas dasar suka sama suka silakan. Anda suka beli barang, ya itu ada serahkan imbalannya apa. Ya, Anda suka jasa ini tanpa dipaksa, Anda berikan. Begitu juga ketika Anda wafat. Ketika Anda wafat, berarti kepemilikan Anda berakhir atau masih ada? Berakhir. Jadi kalau meninggal hartanya hilang sudah? Betul. Jadi kalau meninggal tanahnya boleh diambil gitu. Kepemilikan dia pada hartanya memang hilang. Tetapi Allah menyatakan ini bukan milik sembarang orang, bukan milik semua orang, milik orang-orang yang tertentu. Yang Allah menjelaskan di dalam kitabnya di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176. Bila seorang wafat, siapa yang pasti dapat? Bila semua ada wafat, semua ahli waris hidup, siapa yang pasti dapat? Dia sudah berumah tangga, siapa yang pasti dapat? Istri, karena ada suami kan ya. Kalau suami bilang istri, kalau istri bilang suami. Pun pembagiannya Allah sudah jelaskan. Siapa lagi? Pasangan nikah. Siapa lagi? Anak. Anak Anda, bukan anak orang, bukan anak istri. Ya, anak kandung bahasa Indonesia-nya ya. Anak kandung. Anak engkau, bukan anak Anda itu. Anak orang dia. Jelas, anak pasti dapat dengan pembagian yang Allah rincikan dengan jelas. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Siapa yang pasti dapat?
ayah, ibu, dan dia yang meninggal. Kalau yang meninggal adalah suami, berarti siapa yang dapat? Iya, mertua suami. Kalau istri bilang mertua. Ya. Kalau istri Anda yang wafat, siapa yang dapat? Yang pasti dapat? Untuk suami juga. Istri yang wafat atau suami juga? Mertua suami. Ya, pasti dapat itu. Tapi kalau dalam hukum legal Indonesia dapat orang tua? Tidak. Dalam KUHP tentang bagian harta waris itu orang tua tidak dapat, kecuali si anak sebelum meninggal menuliskan wasiat. Kira-kira menurut Anda kurang ajar ini? Iya, kurang ajar atau nggak pernah belajar menulis? Mana yang besar manfaat kepada yang meninggal ini? Manfaat jasa orang tuanya atau anak-anaknya? Betul orang tua? Keduanya berjasa kalau anak-anak sudah bekerja. Kalau anak-anak belum bekerja, masih ada jasa? Ada jasa, itu jadi pembantu gratis di rumah. Suruh nyapu, suruh nyuci, berbayar enggak kan ya? Nah, ini kata Allah bahwa kalian tidak tahu siapa yang besar jasanya kepada kalian, apakah anak-anak kalian atau orang tua kalian. Tapi kalau kita berjasa saat matang, orang tua lebih berjasa kepada anak daripada anak kepada orang tua. Ya, kata Allah kalian tidak tahu. Maka masing-masing diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagiannya. Jelas? Kalau Anda ketika akan wafat tidak membuat wasiat apa-apa, itu wajib Anda berikan seperti itu. Kenapa? Pemilik kata siapa yang? Allah kan ya? Itu salah Allah kan ya? Iya tidak? Allah berikan ini haknya. Nah, maka apabila ada salah satu pihak, bisa jadi itu adalah suami, bisa jadi itu adalah istri dari yang meninggal, bisa jadi itu ayah dari yang meninggal, atau ibu dari yang meninggal, atau anak dari yang meninggal, menguasai seluruhnya sehingga ahli waris yang lain tidak dapat. Kira-kira ini dosanya kecil atau besar? Misalkan ya, kalau ada transaksi antar manusia saja, kata dia, kerjalah di perusahaan saya atau di toko saya, kamu tugasnya ini, per bulan saya gaji 7 juta. Bulan pertama kata dia, nanti semoga bulan depan kau pulang lebih besar. Bulan kedua lagi, nanti. Kira-kira ini berdosa atau orang yang nanti ini? Berdosa. Kata Nabi, berikan upah sebelum kering-keringannya. Ini kalau 2 bulan baju dipakai ini pertama, ini udah habis, udah hilang. Lalu keringannya nempel lagi. Jelas? Tidak sebesar kecuali ada kesepakatan bahwa gajimu di bulan pertama, bulan kedua tidak saya berikan dahulu. Di bulan ketiga nanti saya berikan seluruhnya. Setuju? Kalau tidak setuju ya tidak boleh dia memberikan per 3 bulan gajinya. Jelas? Ya, itu secara manusia dosa besar. Ini sekarang Allah yang menentukan.
lalu Anda menguasai. Berarti siapa yang dilawannya ini? Kalau tadi dia lawan bos, lawan karyawan. Kalau sekarang siapa lawan siapa? Manusia lawan penciptanya. Mau jadi apa itu manusia? Pergedel, bawang goreng, terbalik apa? Allah mengancam orang yang membagi waris seenaknya, menahan harta waris, menguasai seenaknya dengan berbagai alasan. Ini kan rumah tua, sudah jadi aja tempat kalau kita pulang begini, sudah sempat istirahat aja. Kalau harta Anda sendiri silakan, tapi ini bukan harta Anda pribadi, milik para ahli waris yang Allah tetapkan. Maka Allah ancam oleh membagi waris enaknya dengan neraka selama-lamanya dan azab yang menghinakan menimpanya. Allah mengatakan setelah menjelaskan ayat waris, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Orang yang menentang Allah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah, niscaya Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Berapa derajat Celcius panas api neraka? Berapa? Tidak ada yang tahu. Perkiraan berapa? Kalau Anda injak barangnya sedikit aja, otak di waktu yang sama mendidih pada kira-kira berapa juta derajat Celcius itu. Nggak perlu nunggu lama, injak langsung mendidih di atas kepala. Berapa lamanya di situ? Setelah dia mendidih mati, dihidupkan lagi oleh Allah. Mati lagi, dihidupkan lagi oleh Allah. Berapa lama? Kata Allah, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Kekal itu berapa tahun? 1000 tahun? 1.000 tahun? Kekal 1.000 tahun, tak berbatas waktu. Nggak tahu kita, tidak akan pernah berakhir. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Allahumma musta'an. Berlindung kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Anda wajib tahu para ahli waris ini. Pada firman Allah SWT, yang sering diabaikan adalah ketika yang wafat tidak memiliki anak laki-laki atau ayahnya sudah wafat. Itu di sana ada hak orang lain, saudara, saudari dari yang meninggal. Ini yang paling sering diabaikan, karena orang menganggap saudara-saudari dari yang meninggal itu orang luar kan ya. Maka berhati-hati Anda. Ada haknya di harta itu bila yang meninggal ini tidak punya anak laki-laki. Kalau dia punya anak laki-laki, atau ayahnya masih hidup, atau kakeknya dari jalur ayah masih hidup, itu saudara-saudarinya dia nggak ada apa-apa. Kalau kakek ada pendapat para ulama, maka saudara-saudari dari meninggal wafat atau tidak. Jelas? Jelas.
Alhamdulillah selesai. Di dunia tempat bagi waris seenaknya, udah selesai. Dan empatnya masuk neraka. Silakan yang mau bertanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Ya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana status harta istri yang didapat dari warisan orang tua dan harta sebelum menikah bercampur dengan harta suami? Boleh istri meminta haknya karena dulu belum mengerti kalau harta istri adalah milik istri pribadi, bukan menjadi harta bersama. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ketika harta itu dikeluarkan bersama suami kewajiban dia menafkahi istri dan rumah tangganya dari ini. Ketika istri juga mengeluarkan hartanya, mendapatnya misalnya dapat dengan pekerjaan atau waris dan lain-lain, dia juga mengeluarkan untuk operasional rumah tangga tadi. Ya, pertanyaannya itu dia mengikut sertakan hartanya, niatnya apa? Hibah kepada suami, itu kan kewajiban suami, ya kan ya? Hibah kepada suami atau minjemin atau apa? Kalau maksudnya hibah, ya nggak bisa diminta lagi lah. Orang yang sudah hibah lalu minta kembali hibahnya, dulu nggak tahu bahwa istri punya harta. Walaupun anda nggak tahu, tapi hibah ya sudah terjadi hibah, kan dari pemilik hartanya. Kecuali anda tidak tahu status harta itu milik siapa, anda hibahkan ternyata milik anda. Nah itu iya, tidak sah hibahnya. Ini anda tahu harta milik anda kan ya, lalu anda hibahkan karena masalah bersama, kalau tidak selesai. Kalau hibah apa tadi? Karena suatu peristiwa ini menurut ini yang bertanya ya Ustaz? Iya. Kalau menurut saya benarnya nggak tahu lah. Memerlukan dana bersama gitu untuk sesuatu barang atau di rumah gitu. Di rumah berdua. Iya. Berapa uang istri, berapa uang suami? Sebagian loh Ustaz. Sebagian itu berapa persen? Kita mungkin 25% gitu. Istri 25%, suami 75%. Iya. Terus lambat laur karena ketika suami kurang dia minta atau ngomong, atau istri dengan sukarela menyerahkan uangnya. Aku ikut mas, begitu? Dealnya di sini nggak dikatakan misalnya. Dari pertanyaan ini nggak dikatakan misalnya. Karena ketidakmengertian aja, jadi beliau ikut bersama-sama. Ya udah kasih mic ke orangnya langsung, niatnya hibah atau Orangnya bukan? bersembunyi Ustaz. Siapa tahu beliau mau bertanya. Bisa dilanjut dulu Ustaz. Skip aja. Iya. Kalau orang tersembunyi nanti jin ikut saya. Silakan. Ini ada dari bapak-bapak banyak. Ustaz, saya mau bertanya, mungkin di luar tema.
Apakah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anak selain memberi makan, mendidik mereka, mengajarkan mereka, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Bagian dari pendidikan yang paling utama, mengingatkan anak dan istri untuk sholat. Masuk dalam perintah ini semua masalah kewajiban-kewajiban Allah yang lainnya. Kalau Anda lihat istri Anda punya usaha, Anda ingatkan dia akan zakat, kewajiban zakat, ya, dan seterusnya. Anda lihat akhlaknya kurang bagus dikomongi tetangga, Anda ingatkan menghibah. Allah mengatakan atuhibbuna an ta'kula lahma akhika, menunjukkan bahwa orang yang menghibah itu sama dengan memakan daging suami, daging orang yang dihibahnya dalam keadaan bangkai. Ya, semoga istri menjadi bertobat, tidak melanjutkan. Itu kewajiban mendidik, itu yang pertama. Seorang suami meminjam mahar istri tidak dibayar, bagaimana hukumnya? Nanti di akhirat bayar. Kayak pahala Anda, kalau Anda. Selagi istri belum pernah membuktikan, dibawa ke akhirat utama. Ya, silakan Ibu, masih ada yang mau bertanya? Bapak saya bacakan. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya jika pembagian waris tidak sesuai syariat, yang pembagiannya dibagi rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kasihan yang perempuan dan anak lelakinya juga setuju aja dengan pembagian warisan ini? Apakah warisannya masih tetap sah kalau anak laki-lakinya sudah ridho dan ikhlas nerimanya, apa tetap harus sesuai dengan syariat Islam? Allah menentukan anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, selesaikan dulu itu, langsung dibagi 2 dan langsung dibagi 3. Anak laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Setelah anak laki-laki ini terima, anggap warisannya perempuannya 1 miliar, 5 dia 666 juta. Ya, kasihan dia dengan adik perempuannya mempunyai rumah, dibelinya rumah 500 juta. Dek, ini ambil rumah hadiah dari abang untukmu. Oh, terima kasih. Kasihan juga dia lihat umpamanya suami iparnya dia belum mempunyai kendaraan roda 4, sudah dari berapa 100 juta ya, dibeliin mobil second yang lumayan bagus, ini juga hadiah untukmu. Selesai urusan. Tapi belum apa-apa, saya bilang saya, ya tidak, bagi dulu kemudian berikan. Saya datang Ibu, atau ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bapak mempunyai istri ketiga. Yang dinikahi
dengan tanpa tercatat di KUA, tapi ada walinya, orang tuanya. Bapak ini meninggal dan meninggalkan harta di istri ketiganya. Ada yang sudah apa ini? Ada yang sudah nanya istri ketiganya dan ada yang belum. Ada yang sudah nama istri ketiganya dan ada yang belum. Garis miring nama bapak tersebut, belum nama bapak atau anak-anak bapak dari istri lain menuntut harta bapak tersebut. Semua yang ada di istri ketiganya dibagi sebagai harta waris. Bagaimana pembagian harta yang bisa diwariskan? Jazakallahu khairan. Ketika laki-laki itu wafat, istri pertama dan keduanya mungkin sudah wafat atau sudah dicari. Dia wafat pada istri yang ketiga. Pada istri yang ketiga ini dia sudah hibahkan beberapa harta. Seperti umpamanya tadi ada sudah nama itu bisa jadi rumah, mobil, motor, rekening. Begitu kan ya? Kalau yang nama istrinya ini, karena di Indonesia kan kadang suami itu nggak ngerti dia mana uangnya dia. Dia anggap seperti tadi, uang suami, uang istri, itu kan ibu ya. Ya, maka tinggal dia tidak ada keterangan dari bapak tadi kepada anak-anaknya. Tinggal anak-anaknya meminta penjelasan dari ibu tiri mereka. Ya, apakah rumah, kendaraan, dan rekening itu sudah dihibahkan kepada ibu tirinya? Kan bisa jadi pakai nama kan, yang pinjam nama kan. Kalau dia menjawab iya, minta dia bersumpah atas nama Allah, itu sudah dihibahkan 3 kali bersumpah. Setelah itu selesai. Berarti iya dia. Masalah dia bohong, urusan dia dengan Allah. Jelas? Yang masih nama bapak itu dibagi waris, pun istri ini pun mesti dapat. Seperti apa? Misalnya untuk anak-anak 78, laki dan perempuan 1/2. Apakah hukumnya jika pembagian warisan ditulis sebagiannya ketika pemilik waris belum wafat? Pemilik seseorang belum wafat lalu dia tulis sekian untuk ahli waris A, B, C, D sesuai dengan hukum syariat Allah. Ya, berarti ada berita dari malaikat maut. Nanti jam 13 kalau dipanggil, aku datangin malaikat maut. Sekarang tulis waris. Enggak lah. Ya, ini dampaknya repot malah. Kalau yang dia tulis itu kemudian dia lupa dan tempatnya tersimpan di suatu tempat yang aman, ketika wafat ditemukan. Bagi anak atau bagi yang merasa tidak mengerti hukum waris, dia akan jadikan itu pedoman dan dibawanya ke pengadilan. Pengadilan pasti memutuskan itu. Iya atau tidak? Ya. Karena negara kita ya sama dengan waris negara kafir. KUHP-nya itu mesti yang penjajah sama. Ya, sebaiknya jangan Anda tulis. Yang wajib bagi Anda, tadi kan wajib Anda mengajarkan syariat Allah kepada anak-anak dan istri. Hukum waris syariat Allah atau tidak?
Nah, ajarkan mereka. Bisa? Nanti bisa ajarkannya? Ya bisa silakan. Bisa? Kita coba, Pak. Anda yang wafat, ayah ibu masih hidup? Ibunya Anda sudah wafat. Istri ada, dan masih istri statusnya. Berapa anak laki perempuan berapa? Anak 4. Laki dibagi berapa harta yang seluruhnya? Bapak masih hidup, bapak. Orang tua, tadi ibu yang belum meninggal. Lu bapak ada orang tua. Orang tua. Bapak dapat berapa? 6. Istri? 8. Anak laki? 2. Anak perempuan? Bagi berapa sejadinya? Tidak saya. Ada alat tulis di sini. Berapa? Ya, istri 1/8, ayah beliau 1/6, anak laki dan perempuan itu sisa, dia tidak ada sepernya, sisa. Ya, berarti 6 dengan 8, KPK-nya 24, berarti ayah 24 dibagi 6, berapa? 24. Istri 24 dibagi 8 berarti berapa? 3/24. 3 dengan 4 7. 24 dikurang 7 berapa? 17. Anak laki-laki dari berapa orang? 1 berarti 2. Anak perempuan 2 tambah 4 6. 17 bagi 6 bisa? Tidak bisa terpecah. 6 dikalikan dengan 24 berapa? 144. Harta dibagi 144. Ayah Anda tadi berapa? Dari 24. 4 dikali 6. 24 plus 144. Istri Anda tadi berapa? 3 dikali 6 berarti 18 plus 144. Anak laki-laki Anda 4 orang, 1 orang, berarti 2 bagian. Tadi bagiannya berapa tadi tinggal? 17. 17 kali 2 34 per 144 anak laki Anda. Anak perempuan 1 bagian. Tadi berapa? 1. Bagiannya berapa tadi? Aku lupa nanti. 24 dikurang 3 dikurang 4 7 berarti 17 kan tadi ya. 7 masing-masing anak perempuan 17 per 144. Pas habis? Itu tidak? Kok anak sendiri nanya lupa? Habis. Ini yang penting. Ajarkan anak-anak seperti itu. Kalau ayah wafat, nih kata Allah Azza wa Jalla, ya, walahunna rubu'u mimma taraktum, walahunna rubu'u mimma taraktum, illa yakun, walahunna sumunu mimma taraktum, illa yakun, kana lakum walad. فإن لم يكن لهن ولد ولهن ربع مما ترك إلا
lam yakun lakum Wala fa in kana lakum waladun falahunna thuluthu mimma taraktum. Ya, sampaikan ibu kalian, istri ayah, kalau ayah wafat atau Allah, kalau kalian tidak ada itu seperempat. Kalau kalian ada, anak-anak ayah ada, berarti dia seperdelapan. Kalian ada atau tidak? Ada. Berarti berapa? Seperdelapan. Ya. Kakek kalian masih hidup ini. Ya, kalau saat ayah wafat, dia masih hidup, kakek itu dapat 1/6. Ya. Ini gimana baginya ini ayah? Ini gimana? Ini 2 bagian, ini 1 bagian. Nanti bukan seperti tadi. Insya Allah asal anak anda kelas 5 SD bisa tambah kali kurang bagi, bisa dia bagi. Jelas? Itu kewajiban anda. Sehingga tidak perlu anda tulis wasiat segala. Kecuali kalau wasiat ke selain ahli waris. Kalau yang masih hidup terus sudah dibagiin itu sah warisnya atau tidak? Itu bukan waris namanya, itu hibah. Kalau masih hidup dia bagi-bagiin, hibah namanya. Ternyata dia yang paling lama mati, udah miskin keadaan dia. Jadi bukan waris. Bukan. Waris itu syaratnya pemilik harta wafat. Anda masih hidup, bukan waris, itu namanya hibah. Ya, hibah boleh kalau sudah diserah terimakan. Jelas? Kalau sudah diserah terimakan, kondisi pemberi hibah bukan dalam kondisi sakit parah yang diperkirakan akan meninggal, itu hibahnya batal. Sah-sah aja setiap sah hibah itu. Kutipan dari ibu standar putih B1547 DFM. Ini mau dihadiahkan kan? Menghalangi jalan. Saya ini itu siapa sih? Tidak mau dihadiahkan. Menghalangi jalan mohon dipindahkan. Jelas saya katakan ya. Terus anak perempuan, anak kelima dari 6 bersaudara, di mana semua saudara anak laki-laki. Berarti 1 perempuan, 5 laki-laki. Ayah anak sudah meninggal 2015. Setelah itu abang nomor 1 meninggal 2019. Menyusul ibu anak meninggal kurang lebih 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian dari mana? Dari ayah atau dari abang? Abang 2019 di akhir, di awal sudah datang. Di tahun 2024 abang nomor 3 meninggal juga. Masing-masing abang anak yang meninggal memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hingga saat ini harta dari orang tua anak belum dibagikan. Yang ingin anda tanyakan, bagaimana hukumnya jika harta waris ini, belum dibagikan hingga saat ini? Ingat masing-masing dari kami belum memiliki rumah. Bagaimana perhitungan dari pembagian harta waris ini jika kami bagikan? Saat si suami wafat, orang tuanya masih hidupkah? Kan di sini tidak disebutkan ayah ibu dari yang meninggal. Ada jawaban? Kalau tidak ada jawaban, skip. Ya, ibu dari bapaknya siapa namanya? Abidin. Ibunya sudah meninggal
pada saat dia wafat 2015. Istri, status masih istri Abidin. Anak laki-lakinya Abidin 5, perempuan 1. Di pembagiannya itu catatlah. Saya lupa, Anda lupa juga. Untuk ibu Anda atau istri Abidin dapat 1/8. Sisanya berapa? 7/8. 7/8, anak laki-laki 4 kali 2, 8. Kemudian anak perempuan 1, 9. Berarti 7 akan dibagi 9. Ada pecahan, maka 9 dikali 8 menjadi 72. Berarti untuk ibu Anda atau istri Abidin 9/72. Untuk anak laki-laki Abidin 2 kali 7, 14. 14/72. Untuk anak perempuan Abidin 7/72. Jelas? Yang bagian masing-masing berikan kepada ahli warisnya yang sudah wafat. Jadi saya katakan ada abang, ada, jelas ya? Masih banyak Pak kami. Apa Ustaz, ada yang mau bertanya? Silahkan, ini juga ada yang bertanya, saya di kertas banyak banget. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, Assalamualaikum. langsung saya ingin bertanya, jika seorang ayah memiliki putri tunggal dan memiliki 1 putri angkat dan angkat, itu pembagian warisnya gimana? Itu pertanyaan. Yang meninggal siapa? Misalnya seorang ayah meninggal, Namanya siapa yang meninggal ini? ayah. Namanya ayah. Ya, ayah wafat. Misalnya seorang ayah wafat. Ketika ayahnya wafat, ayah ibunya masih hidup. Neneknya orang tua ayah tidak ada, orang tua ibu juga sudah tidak ada. Sebentar. Yang dulu wafat siapa? Si ayah apa istrinya? Ayah. Ya. Ayah punya harta. Maka datang Pak Ibu QS. Iya punya harta. Iya ada. Ya ada. Maka Dia punya istrinya pada saat si ayah wafat, istri ayah masih hidup. masih. Kemudian ayah punya anak berapa? 1 orang perempuan. 1 orang perempuan dan 1 orang putri angkat. Putri angkat ayah. Iya. Putri angkat tidak dapat, kecuali si ayah sebelum wafat membuat wasiat. Jadi kalau misalnya ada penulisan wasiat sebelum wafat itu berlaku ya Ustaz? Berlaku. Berlaku. Tapi sudah wafat atau belum? Belum Ustaz, ini saya bertanya dari Pak. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 keseluruhan harta si ayah. Tidak boleh lebih dari 1/3 1/3 keseluruhan harta. keseluruhan harta. Pak Ustaz, yang anak perempuan ini dapat misalnya tidak ada wasiat tertulis dari. Kalau tidak ada wasiat, ini akan ada di luar yang 1 ayah yang dapat. Pertama, istri cuma dapat 1/8. Anak perempuannya dapat 1/2, berarti 4/8. Sisa 3. 3/8 untuk saudara-saudari ayah. Ada yang masih hidup? Pada saat ayah wafat? Ada. Berapa saudara laki-laki, berapa saudari ayah yang masih hidup ketika ayah wafat? Saudara laki-laki ada 1, saudara perempuan ada 2. Ya, berarti dibagi 4, 3/8 tadi. Ya, 3/8 bagi 4 ada pecahan, 4 dikali 8, hartanya dibagi 32. Istrinya mendapat 4/32, anak perempuannya 16/32, ya,
Untuk saudara laki-lakinya satu orang, dua orang, satu orang tadi ya. Satu orang mendapatkan 3/3. Maaf, untuk saudari perempuannya 3/3, saudara laki-lakinya 6/3. Habis, jelas? Jadi istri almarhum dapat 1/8, anak perempuan almarhum dapat 1/2. Sampai itu nanti bila dia 1/8 lagi kan sudah bagi 3/2. Kalau 3/2 itu sudah disamakan penyebutnya semua. Kalau dalam Al-Quran 1/8, anak perempuan 1 orang 1/2. Iya. Nah, kemudian ada saudara laki-laki Iya. 1, saudari perempuan 2. Ya, jadi gimana cara baginya? Seperti yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan tadi sudah hasil akhir. Kalau itu yang sampaikannya ini mesti mentah. 1/8 karena pembaginya 32 berarti 4/32. Jelas? Anak setengah karena pembaginya 32, 16/32. Sisanya tadi sisanya berapa? 3. Untuk saudara laki-lakinya 6/32, 1 orang. Saudari perempuannya 2 orang, masing-masing 3/32. Pas itu kan ya? Nah, maka rumah, uang tunai, udah uang 1 miliar uang si ayah ini. Tinggal 1 miliar dibagi 32 dikali hak masing-masing. Tadi istri saya berapa? 4. Coba 1 miliar dibagi 32 berapa? Maka istrinya tadi kan berapa? 4 kali 1 juta. Nah, padanya sekitar 120 juta sekian. Jelas? Kemudian anak perempuan tadi 16/32 kali 31 dapatnya 400 juta. Kemudian saudara ayah tadi 6/32 laki-laki kali 31 juta. Saudarinya tadi 3/32 kali 31 juta. Jelas? Kalau itu bentuk uang gampang. Kalau bentuk rumah, tinggal saham rumah pemilikannya bukan milik istri ini, bukan milik anak perempuan. Anak perempuan hanya memiliki setengah dari rumah itu. Istri hanya 1/8 di rumah itu. Sisanya milik saudara-saudari ayah. Bila saudara-saudari ayah tidak menempati, Anda berdua bayar ke mereka sewa. Nilai sewa rumah ini berapa? Bulanan namanya 3.200.000. Berarti bayar 600.000 kepada saudara ayah, 300.000 kepada saudari ayah masing-masing. Tadi ada 2 kan ya, 300.000. Kalau disewakan ke pihak lain pun dibagi 3/2. Dan kalau ada perbaikan juga saudara-saudara yang nanggung sesuai dengan hak sahamnya. Ya, Anda boleh minta dia punya bocor. Ya, perbaikannya sebesar 32 juta. Anda katakan aman, ada kewajiban di sini sebanyak 6 juta. Bibi 3 juta masing-masing. Tapi belum apa-apa. Enggak, itu rumah punya Anda sesuai dengan Allah yang tentukan. Jelas? Ya, itu. Lanjut. Ini kertas juga masih banyak. Bapak-bapak sudah mulai angkat tangan. Khawatir tidak dapat ya.
Saya mau terima yang mana? Yang langsung? Langsung dulu, Ustaz. Ya udah, karena ini panitia perempuan ikut. Oh, Silakan. Yang pakai mic dulu, itu belum punya mic, jadi nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Pak Ustaz mau bertanya, saya mau bertanya, suami meninggal, lalu tinggal istri atau orang. Sebentar, nama lebih bagus. Nama yang istri, ayah. nama Rizal Faka. Karena awalnya aja ya, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak meninggalkan seorang istri, satu istri. kiri, nama kanan, Hah? namanya kiri. Nggak perlu, yang lain nggak perlu namanya. Rizal saja, maaf ya. Yang lain nggak perlu. Rizal saja, biasa ke depan. Saya nanti akan tanyakan ayah Rizal masih hidup. Rizal meninggal, Ya, tinggalkan istri satu orang. masih Jadi, hidup. ya masih hidup. Beliau tidak mempunyai anak. Ayah ibu dari Pak Rizal masih hidup. Ayah dan ibu dari Pak Rizal sudah meninggal dunia. Sebelum Pak Rizal meninggal, yang mereka meninggal atau setelah? Sudah meninggal, beliau sudah meninggal lebih duluan, dua orang tua. Ya. Pertanyaannya, anak tidak ada. Pertanyaannya, Sekarang beliau ada dua orang, satu perempuan. satu laki-laki, satu perempuan. Nanti ibu juga ada mic, kita ke kertas saja ya. Mic nggak ada, saya nggak ada. Ada bahasa tapi khusus. Iya, sama nggak ada itu. Itu orang lagi. Saudaranya berapa? Saudaranya dua orang, Laki, perempuan. satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Nah, Hidup kedua-duanya ketika Pak Rizal wafat. ya, hidup kedua-duanya dan sampai saat ini masih alhamdulillah masih hidup. Dan mereka Muslim. Mereka Muslim. Ya udah. Pembagian ibu tanyakan apanya? Pembagian harusnya. Itu di posisi saya sendiri, suami saya itu saudara kandung dari Pak Rizal. Iya. Nah, harta yang ditinggalkan semisal uang 100 juta. Lalu ada harta yang lain seperti misalnya rumah 2, mobil dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya, waris itu dibagikan, mungkin bagiannya juga, lalu harta apa saja yang dibagikan? Apa berupa uang saja atau harta benda lain seperti mobil, tanah, rumah, dan sebagainya. Nah, kemarin itu terjadi 1 bulan yang lalu, terjual 1 rumah. Itu nilainya 1,3. Lalu beliau istrinya ini mengirimkan uang 4 juta kepada melalui saya. Lalu suami saya bertanya, ini uang apa? Katanya ini uang zakat. Nah, itu kan saya tidak berhak terima zakat, saya bukan mustahik, gitu Pak. Jadi pembagiannya dan pencerahan yang lainnya mohon nasihat atau informasi dari Pak Ustaz. Terima kasih, itu saja yang bertanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang di sini. Ketika Rizal wafat, istrinya dapat seperempat. Sisanya 7/8 untuk saudara-saudarinya. Saudaranya dapat 2 bagian, saudarinya 1 bagian. Jumlah mereka 2 kan ya. Maka itu dibagi 3, 7 dibagi 3. Ini hak saudara-saudara lebih besar daripada istri. Ya. Coba kita lihat, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 8, 7. 7 dibagi 3 ada berjalan 3 dikali 8, jadi dibagi 24 hartanya.
istri cuma 3/24. Punya anak apa tidak? Nggak punya anak. Nggak punya anak. Berarti seperempat. Oh iya. Iya. Istri seperempat. Istri karena nggak punya anak Ya, dapat seperempat. tepat dari apa? Ini dapat mereka 3/4. Dan pas karena saudara laki-laki 1, saudari perempuan 1, maka dibagi 4, istri 1/4, saudara 2/4, saudari 1/4. Maka lebih besar kan hak saudara-saudari kepada istri. Iya, Bapak. Ya, maka sampaikan baik-baik bahwa kamu menzalimi hak iparmu. Kalau tidak kau bayar di dunia, pasti kau bayar di akhirat. Ya, Pak Ustadz, itu sebetulnya sudah disampaikan. Kalau ibu tidak percaya gitu ya dengan hal ini, boleh tanyakan ke Ustadz yang tentang waris. Begitu warisnya itu tuh lebih jelas. Hanya saya meluruskan jika Anda mau memberi, ya alhamdulillah terima kasih. Kalau tidak, kami tidak ada apa-apa sih yang menerima, tapi semua ini akan disaksikan. Tanggung jawab itu aja suami saya. Yang penting saya sudah memberitahu gitu Ustaz. Bagi kami tidak ada masalah dibagi, alhamdulillah tidak pun berarti bukan milik kami di dunia gitu aja Pak Ustaz. Terus apa saja? Yang 4 juta tadi terima aja. Iya, diterima Pak dengan senang hati. Dengan senang hati kita terima karena namanya pemberian orang, tapi kita kan Pemberian orang itu hak. Suami Anda kan dapat, itu kan sejual tadi berapa? 1,2. 1,3. 1,3 dibagi 4 berapa itu? 300 sekian juta kan ya. Suami Anda berhak 600 juta itu. Dibagi 4 juta masih makan lagi dia 596. Masya Allah. Nah ini dia akhirat bayarnya. Dibayarnya 4 juta terima dulu, jangan dikembalikan. Iya, sudah Pak Ustaz. Ayo, alhamdulillah. Lalu, ya, Kapan kiranya yang pakai mic menusak bapak lagi mic. Bapak di sini, ambil mic saya. Bapak di sini mic. Ada tulisannya di situ sudah pertama. Ada tulisannya kata panitia, nggak ada tulisan dari mic. Oh. Silakan yang pegang mic. Silakan yang pegang mic. Tapi namanya. Oh, udah pindah. Ya, Oh, baik. ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada seorang ayah dengan 2 anak. Menikah. Jangan bilang ayah. Nama Nama Pak Basuki Pak Basuki. dengan 2 orang. Basuki ya, kalau Pak Basuki berarti orang tua Basuki. Ya, Orang tua Basuki atau Basuki? Basuki Ah, namanya. Basuki. Basuki dengan 2 orang anak, menikah dengan seorang ibu gadis. Bentar, Basuki punya 2 orang anak lalu menikah dengan ibu gadis. Ya, itu ibu pertamanya meninggal. Terus Jadi ibu sambung. istri berarti Basuki nikah dengan ibu sambung. Ya, ibu sambung. Ibu pertamanya meninggal, istri pertamanya meninggal. Terus Istri pertama meninggal. iya sekarang yang nikah dengan ibu sambung atau dengan istri Istri sambung? sambung, istri sambung maksudnya. Sudah. Ya. Saya maafin. Ya, saya khawatir ini berapa orang pusing saya. Dari perkawinan itu lahir 1 anak. Ini 1 anak. Kemudian Pak Basuki meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan beberapa harta warisan. Sebelum meninggal beliau bilang bahwa ada 1 rumah itu untuk anak perempuannya yang dari istri sambung. Karena dia dibilangin begitu saja.
terus kemudian ayahnya meninggal, meninggal. Sudah serah terima ada? Tidak ada serah terima, tidak ada akta rumah, sertifikatnya ada milik Basuki masih? Sertifikat semua harta itu ternyata atas nama Ibu Sambo, istri Sambo. Istri Sambo ini milik dia lah. Ya. Kenapa Basuki nggak bisa ditanya lagi? Apakah itu cuma dipinjam nama atau dihibahkan? Di depan saya pernah beberapa tanya, semua harta milik saya. Dan saya juga tanya beberapa ustadz lain juga itu namanya hak titip. Iya, cuman masalahnya istri sambung Basuki ini, istri kedua Basuki ini di urban legal, kalau dia tidak mau ngasih waris kepada anak tirinya, nggak bisa mengapa. Istri kami siapa namanya? Lili kalau dia tidak mau memberikan itu kepada anak tirinya. Itu istri pinter. Jelas? Itu tidak bisa ngapain anak tirinya. Nah justru itu diberikan kepada anak tirinya, saya anak kandungnya saja yang perempuan. Kepada anak tirinya dia tidak mau kasih. Secara legal tidak ada masalah. Cuma secara syariat kalau si Lili kena musibah biasanya dia baru merasa ini ada apa ada yang benar. Kalau dia tanya-tanya, oh ini dengan kau makan waris orang ya. Jadi itu ada hak anak Basuki di situ dari anak Basuki dari istri pertama dapat. Jadi persoalannya setelah Bu Lili juga meninggal, semua diklaim oleh anaknya Bu Lili itu yang perempuan. Bila karena sudah diberitahu, jadi itu masuk ke hibah dia. Kan waktu sebelum meninggal dikasih tahu ini untuk anak perempuan, benar lagi sudah dapat katanya. Tapi tidak ada saksi lain, saksi ahli waris, tidak ada bukti lain. Terus pertanyaannya ini masuk waris atau hibah? Terus atau hibah? Ya, jadi yang perempuan anak perempuannya mengklaim semuanya milik dia. Hibah batal kepada anak satu saja, sedangkan anaknya banyak. Kecuali anak yang lain sudah dapat hibah yang sama. Ya. Dan ini tidak ada serah terima. Karena namanya nama Lili, bukan nama anaknya. Jelas? Ya, jadi dia merasa bahwa dia anak kandungnya Ibu Lili. Anak laki sudah dapat, padahal anak laki tidak dapat. Hanya dapatnya nafkah karena dia berpisah dengan bapaknya di luar kota, jadi nafkah untuk sekolah dan kuliah. Jadi itu dianggap laki-laki sudah dapat menurut Ibu Lili. Itu semua milik anaknya. Pertanyaannya, jadi sekarang si anak tidak menyerahkan semuanya, diambil anaknya perempuan. Anak laki-lakinya dianggap tidak dapat. Sudah saya jawab. Sudah legal, tidak ada masalah. Jelas. Di dalam pengadilan di dunia, posisi anak ini betul. Tapi di akhirat, anak ini akan kena utang kepada dua anak Basuki dari istri sebelumnya. Dan itu harusnya waris. Satu lagi, kalau wasiat itu harus lisan atau tertulis? Lisan boleh. Dengan disaksikan oleh orang lain, ahli waris atau lainnya boleh. Kalau tanpa disaksikan, wasiat itu kata Nabi SAW, wa atu kulla haqqin haqqahu wala wasiyata liwaris. Berikanlah harta itu pada orang yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, maka tidak ada wasiat pada ahli waris. Ya, maka syarat waris itu, syarat wasiat mau ditulis mau tidak ada masalah.
Tapi kalau tidak ditulis di atas materai, tentu kekuatan hukumnya rendah. Ya. Yang penting tidak boleh berwasiat kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Kan yang pegang mic yang berhak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya Ustaz, ada orang pensiun dapat pesangon 1 miliar, kemudian dia karena tidak bisa berusaha lah untuk dibisniskan, kemudian dia taruh uang itu ke sukuk Ustaz, yang syariah, yang setiap bulan dia mendapatkan 5 juta. Itu pertanyaannya Ustaz, apakah dia tetap wajib membayar zakat setiap tahunnya? Terus apakah hukum seperti itu juga dibenarkan? Mohon jawabannya juga di masyarakat. Ini sukuk apa ini? Pemerintah? Pemerintah Ustaz. Sukuk pemerintah milik obligasi. Milik obligasi. Maka itu tidak halal. Terkena zakat, iya, dan terkena zakat setelah telah sampai haulnya. Berarti harus dia tarik itu Ustaz, uang dari suku itu 1 miliar. Artinya dia sukuk semuanya. Iya, Sukuk kan tidak bisa ditarik. nggak bisa. Iya. Terus Tapi bisa dia jual. dijual. Berarti walaupun dia tidak memiliki penghasilan cuma 5 juta setiap bulan itu, dia kan keluar setahun kan 25 juta deh. Sedangkan tidak bisa ditarik itu uang. Ya nanti setelah tahun depan kita ditarik. Tarik. Ya. Kalau ketika cair semuanya nanti saat dikembalikan semua dana sukuknya dikali zakatnya per tahun 25. Ya, bisa memvers. Silakan yang bertanya Ada langsung. satu lagi Ustaz. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan soal warisan. Ibu saya, bapak saya sudah meninggalkan anak 8. Ibu saya itu waktu masih hidup, dia bilang, ntar kalau rumah ini mau dijual, yang beli saudaranya sendiri aja. Ternyata sampai sekarang ada yang beli, tapi ditempati karena adik saya belum punya rumah. Tapi Ditempatin adik saya yang 2 itu belum punya rumah. Kata saudara-saudara biarin dulu ditempatin yang belum punya rumah. Ntar itu buat rumah singgah gitu. Terus yang gimana jadi singgah ada orang yang tinggal? maksudnya buat rumah kalau ada datang ditempatinya di situ gitu. Buat kumpul keluarga gitu. Terus ada bilang lagi Itu semuanya setuju. setuju. Terus ada yang bilang ini kalau bilang lagi ibu saya kalau ini rumah dijual, kalau yang belum bisa menunaikan ibadah haji, uangnya buat menunaikan ibadah haji yang bisa. Terus ibunya tuh ya apa? Apa? Yang menempati rumah yang enggak itu. Apa? Iya. Iya. Apa pertanyaannya yang itu?
Pertanyaannya, yang anak dua itu yang nempatin itu gimana hukumnya gitu? Apa nyewa, apa gimana? Ya nyewa. Kalau saudara-saudara lain nggak mau disewa, gratisin aja udah bagus. Ya karena yang dua itu belum punya rumah. Ya orang yang punya rumah kan nyewa juga. Harusnya gimana, nyewa apa gimana Pak? Nyewa. Iya nyewa gitu. Tapi kalau para saudaranya merasa udah nggak perlu bayar sewanya, kumpulin aja uang sewa itu di tangan kamu. Nanti kalau cukup di rumah bila rumah. Ya. Nanti kalau silakan. Ya itu pembalasannya itu bisa dijual nggak Pak itu? Kalau mau dijual berarti dia nyewa ke orang lain. Ya bedanya di sana dia nyewa ke orang lain. Tapi harus dijual Pak rumah itu kalau pembalasan. Gimana menjualnya? Kan mereka nggak mau jual. Iya. Iya. Jadi gimana Pak? Ya selesai. Ya selesai. Harus dijual rumah pembalasan itu. Terserah dari para saudara-saudaranya. Mereka kan nggak mau jual. Mereka bilang, yaudah pakai itu sama adik. Kalau bedanya hibah sama warisan itu gimana Pak? Kalau hibah, Anda punya harta, Anda berikan kepada orang lain tanpa imbalan, dalam rangka menghargai, menghormatinya, itu hibah. Kalau warisan, Anda tidak pernah memberikan, yang memberikannya adalah Allah, karena Anda sudah wafat. Nggak mungkin orang wafat hidup lagi bagi waris dia, lari semua diwariskan. Baru tadi sore ditanam di pemakaman, malam-malam nempuin anak-anaknya. Ini seperti waris. Silakan masih ada. Assalamualaikum. Ustaz masih ada. Assalamualaikum. Begini Ustaz, seorang bapak bernama Pak Hasan Ya, sudah berusia lanjut dan wafat. mau wafat? Sudah wafat. Namanya wafat dalam Ini kamu usia lagi bahasanya bahasa wafat. maksudnya wafat dalam keadaan berusia lanjut. Dia wafat dalam keadaan selanjutnya. Ini bisa dilihat. Hasan wafat dalam usia lanjut nanti betul. Meninggalkan seorang katakan bernama Bu Aisyah. Istri satu masih hidup. Masih ada kan? Mereka Selanjut juga usianya berusia. ya, sudah lanjut. Mereka punya sepasang anak, Apa? satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, Sudah dewasa dan laki-laki sudah berkeluarga. ya. Ketika akan wafat, Hah? ketika Pak Hasan wafat, Pak Hasan wafat. Bu Aisyah tidak memberikan harta Bu warisan. Aisyah menahan warisan. Betul. Terus, Nah, kenapa beliau berpendapat? karena beliau Bu Aisyah berpendapat bahwa ketika berumah tangga dengan suaminya, Bu Aisyah juga bekerja dan itu ada hartanya beliau juga. Lalu apakah 100% harta Aisyah? tentu saja tidak. Ya udah yang kata dia tahan, yang tahu suami dia bagiin. Kalau tidak Allah ancam dia dengan neraka selama-lamanya. Ya, tapi anak-anak tidak bisa bicara ke ibunya karena ibunya berkata. Anak-anak nggak bisa, mereka mau bisa. Lalu si Ibu Aisyah ini sudah mengatakan dari sekarang ya, sebelum dia wafat kan, dari sekarang bahwa karena beliau ini seorang suku Minang
dan memeluk matriarkat, dia akan membagikan warisan secara adat. Nah, yang dibagi secara adat itu pusako tinggi. Ini minangnya sisa. ya, Yang dibagi secara adat itu pusako tinggi. Nah, pusako tinggi itu bukan pencarian Aisyah. Itu adalah nenek moyang mereka yang membuka lahan untuk dibuat sawah. Ya, itu yang berpindah ke perempuan. Kalau BMK menamakan itu namanya wakaf. Wakaf untuk anak-anak cucu-cucu perempuannya sampai berakhir. Ya. Ustaz. Tapi kalau Anda pribadi punya harta, tidak bisa Anda berikan kepada perempuan saja. Jelas? Ya Ustaz, pertanyaannya. Jangan bawa minang itu ya. Saya bawa minang. Iya. Saya. Ustaz, pertanyaannya, bagaimana anak-anak ini menyikapi sikap ibunya yang teramat sangat keras ini? Terima kasih Ustaz. Ya, menghadapi ibu dalam kondisi ini, kan sudah lanjut usia. Ya, banyak berdoa kepada Allah agar ibunya diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya itu saja. Berkata baik karena posisinya adalah ibu. Bagaimanapun juga Anda tidak boleh mengangkat ucapan suara yang lebih keras dari ibu Anda. Allah sesuai apapun si ibu, karena kebaikannya kepada anaknya tidak akan pernah bisa dibalas. Anda numpang di rahimnya 9 bulan belum pernah bayar, pun tak akan bisa Anda bayar seberapapun. Ya. Tapi ketika Allah menetapkan, kan kasihan Anda, ibu Anda dimurkai Allah, maka caranya nasihati yang baik, sampaikan, berdoa di waktu mustajab agar ibu Anda mempercayai dari Allah SWT. Ya. Itu sikap yang paling baik. Kalau dia masih marah atau diungkit masalah waris, diamin aja. Tapi saat dia senang, omongin. Ya, dalam rangka menasihatinya. Ya. Semoga bermanfaat. Allahumma taufiq sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.